Stop it! Whoa, whoa! Halo sobat yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Pasti sehat semua kan? Selamat datang kembali di channel Jalan Cerita. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lagi sebuah alur cerita film seru yang berjudul Dragonheart Vengeance. Film ini menceritakan perjuangan seorang anak petani miskin yang ingin membalas dendam karena keluarganya dibantai oleh pembunuh yang mengerikan. Hingga akhirnya ia bisa bertemu dengan seekor legenda naga es yang sangat langka. Nah, bagaimana keseruannya? Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. It might work. Nah. Pada suatu hari terlihat sebuah keluarga petani miskin, namun mereka sangat bahagia, sedang melakukan rutinitasnya. Mereka menikmati pekerjaannya masing-masing di sekeliling alam yang indah. Tiba saatnya bagi Lukas untuk membajak tanah dengan kedua sapinya. Karena kelelahan sang anak, alias Lukas pun tertidur sejenak, namun ia tiba-tiba sayup-sayup mendengar suara jeritan. Ia pun terbangun dan lekas menuju sumber suara yang tak lain berasal dari rumahnya, dan benar saja. Perlahan ia mengintip dan melihat pemandangan yang mengerikan di mana seluruh keluarganya dibantai oleh para pembunuh yang memiliki julukan The Bear, The Wolf, The Scorpion, dan The Snake. Setelah para pembunuh pergi dan berpencar, Lukas hanya bisa meratapi dari jauh, melihat kondisi rumahnya yang semakin hancur dilahap oleh kobaran api. Singkat cerita, Lukas datang ke pusat kota untuk menjual sapinya demi mendapat uang perbekalan. Selama perjalanan yang akan ia lalui, kebetulan sekali di tengah kota, sang raja yang bernama Rasvan sedang belusukan mendengar keluhan para rakyat. Hal itu dimanfaatkan oleh Lukas yang ingin memohon keadilan pada raja atas apa yang telah dialaminya. Tapi sayangnya, permohonan tersebut tak ditanggapi dan justru ia diusir oleh pengawal Raja Rasvan. Dengan putus asa, keesokan harinya ia datang ke master tukang pandai besi, yang terkenal di kota tersebut. Ia menceritakan permasalahannya, lalu di sana ia mendapatkan sebuah pedang dan nasihat, di mana master menyuruhnya untuk meminta bantuan naga legendaris yang bersarang di perbukitan tinggi pegunungan. Lukas awalnya tidak percaya hal tersebut, namun karena tidak ada cara untuk balas dendam, ia pun segera memulai pencariannya dan bertualang di berbagai tempat. Beberapa orang justru melempari batu, karena dinilai gila. Namun sekian lama, akhirnya ada seorang pemburu misterius yang memberinya arah. Lukas pun mengikuti arah tersebut hingga sampai pada sebuah gua yang penuh salju. Ia masuk perlahan hingga mencapai ruangan besar, lalu dengan polosnya ia berteriak untuk meminta naga keluar. Dragon, come out! Hey, give that back! Seketika ia terkejut melihat seekor naga besar datang menghampirinya. Lukas yang banyak bertanya hampir dimakan oleh sang naga, namun itu hanya gertakan saja untuk menunjukkan siapa yang terkuat. Tanpa basa-basi, Lukas lanjut menceritakan permasalahannya untuk membalas kematian keluarganya. Tapi jawaban sang naga ternyata mengecewakannya. Sang naga yang bernama Sifet, menolak membantunya jika alasan utama Lukas adalah untuk balas dendam. Di situ sang naga justru memberinya tausiah, dan tentu saja Lukas sangat kecewa sambil pergi begitu saja dengan segala kekesalannya. Ia melanjutkan perjalanan hingga malam pun tiba. Dan singkat cerita, keesokan paginya Lukas dikejutkan oleh seekor kuda putih tepat di hadapannya, yang seolah datang untuk memfasilitasinya berpetualang. Dalam perjalanan, ia bertemu seorang pemburu handal yang berbaik hati menolongnya. Your face! You look like a sheep! Come here, come here. Pemburu yang bernama Darius ini, ternyata tahu betul reputasi keempat pembunuh yang telah membantai keluarga Lukas. Ia pun menjelaskan pada Lukas, kalau keempat pembunuh akan berpencar ke empat arah mata angin, dan The Bears akan menuju sarangnya di Broken Lands yang searah dengan perjalanan saat ini, alias menuju utara. Dan rencana awal adalah,
mereka akan meringkus The Bear yang kemungkinan akan bersama bawahan lainnya, yang telah ia rekrut. Persiapan pun segera dilakukan. You said that gully. Well, we're only after the bear. We just... Stop it! Whoa, whoa! Namun tiba-tiba kuda putih yang dikendarai Lukas berubah menjadi seekor naga yang tak lain adalah Sifet, yang ternyata bersedia menolong Lukas. Di situ Darius justru tidak suka, karena menurut titah Raja Razvan, sang naga dulu pernah menolak untuk menolong kerajaan saat peperangan dan dicap berkhianat. Dengan demikian, Darius menyuruh Lukas memilih antara dirinya atau Sifet yang akan membantu menolong dalam misi balas dendamnya. Lukas dengan polosnya berkata, ia tetap butuh pertolongan Darius ditambah juga dengan Sifet, tapi Darius tetap tak terima, dan akhirnya pergi meninggalkan Lukas bersama dengan Sifet. Waktu pun berlalu, dan apesnya, Lukas yang sedang merenung digerebek oleh The Bear dan anak buahnya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi, hingga akhirnya Sifet datang menolong Lukas. Lukas berlari ke atas bukit disusul oleh The Bear, saat Sifet sibuk menghadapi pasukan yang tersisa. The Bear yang merasa lebih kuat mempermainkan Lukas dengan memutar-mutarnya, namun naasnya ikat pinggang Lukas sobek dan membuat The Bear jatuh ke jurang hingga tewas seketika. So, perjalanan pun kembali dilanjutkan, Sifet menuntun Lukas menuju sarang The Wolf. Selama perjalanan, Lukas dan Kipet semakin mengenal satu sama lain. Tak terasa akhirnya mereka sampai di area hutan, di sana tiba-tiba mereka digerebek oleh The Wolf dan para pasukannya. Dan tentunya Sifet pun kembali beraksi mengalahkan seluruh penjahat tersebut. Hingga akhirnya tinggal The Wolf sendiri yang berhasil ditaklukkan di bawah kaki Sifet. Lalu dijadikan penuntun untuk menemukan penjahat lainnya. Dengan demikian, menurut The Wolf saat ini perjalanan terdekat adalah menuju ke sarang The Snake. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah gubuk misterius yang tak lain adalah sarang The Snake. Ternyata di sana Darius telah melakukan aksinya. Namun ia justru terjebak dan terkepung oleh The Snake dan anak buahnya. Saat terpojok, Sifet pun segera menolong. Nah, di tengah perkelahian rupanya The Wolf berhasil meloloskan diri dan mencoba kabur. Namun Sifet berhasil membekukan tangannya hingga patah dan terjatuh. Sementara itu, The Snake sedang kabur dengan kudanya, namun Lukas berhasil mengejarnya hingga terjadi pertarungan sengit antara keduanya. Saat Darius dan Sifet kembali menyusul Lukas, untungnya The Snake sudah berhasil dilumpuhkan. Malam itu, The Snake diinterogasi agar mengatakan di mana sisa penjahat lainnya. Namun itu semua sia-sia, karena ia keras kepala dan tidak mau memberitahu lokasi The Scorpion. Pagi pun tiba, dan mereka membawa The Snake ke ibu kota untuk dipenjara. Namun ternyata saat malam tiba, Darius yang sedang bersantai di bar, justru disergap oleh raja dan pasukannya karena ia menangkap The Snake. Nah disitulah terungkap, bahwa sebenarnya keempat penjahat tersebut memang dikerjakan oleh raja untuk membunuh orang-orang miskin, agar persediaan pangan tak terganggu dan kerajaan terlihat makmur dan bahagia. Saat itu, bukti kekejaman raja berupa kertas perintah pembunuhan yang dipungut Darius dari sarang The Snake, diambil oleh salah satu prajurit yang mengira kantung kecil itu hanya berisi uang saja. Setelah raja dan pasukan pergi, The Scorpion datang membebaskan The Snake dari penjara. Lukas dan Darius pun pergi memburu jejak The Snake, setelah mengetahui ia berhasil lolos dari penjara. Setelah melalui perjalanan, dan sampai di suatu daerah bersalju, sayangnya mereka disergap. Darius memerintahkan Lukas untuk kembali mengambil kuda dan segera menuju kota. Namun saat ingin menuju kudanya, ia justru terkena sengatan tongkat The Scorpion yang tiba-tiba muncul.
Darius berhasil mengalahkan para penyerang satu persatu, namun sekarang ia harus menghadapi The Scorpion yang menyerangnya. Sedangkan The Snake pun datang menghajar Lucas. Di saat yang sama, Sifet sedang menyamar menjadi kucing untuk merebut kembali bukti kekejaman raja dari seorang prajurit yang tempo hari mengambil kantung milik Darius. Saat berhasil, tiba-tiba Sifet mendapat feeling bahwa kedua rekannya sedang dalam keadaan darurat. Ia pun segera pergi dari kerajaan menuju tempat Darius dan Lucas berada. Kembali ke Darius yang terlihat terpojok, namun akhirnya berhasil membuang tongkat beracun milik Scorpion. Tapi saat ini ia sedang terdesak karena dicekik oleh musuhnya di dalam air. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya ia berhasil mengambil anak panah yang terjatuh dalam air lalu mengalahkan The Scorpion. Di saat bersamaan, Sifet akhirnya datang ke hadapan The Snake yang telah membuat Lucas babak belur. Sifet pun marah dan langsung membunuh The Snake saat itu juga. Tanpa berlama-lama, Sifet pun membawa Lucas terbang melalui malam penuh bintang ke tempat pengobatan di mana seorang wanita bernama Oana yang bekerja di sana. Dan ternyata ia adalah wanita yang selama ini Lucas taksir sejak tiba di pusat kota. Namun belum lama merasakan momen kebahagiaan, tiba-tiba datang raja dan pasukannya membawa para rakyat untuk mengusir naga yang ia tuduh pernah berkhianat sejak dulu. Di situ jelas rakyat mendukung dan percaya pada raja. Namun tamu yang tak disangka datang, dia adalah The World yang masih bertahan hidup dan akhirnya membongkar kebusukan sang raja yang memerintahkannya untuk membunuh rakyat miskin, agar kerajaannya terlihat makmur dan tak kekurangan pangan. Setelah itu, Sifet menawarkan perlindungan bagi siapa saja yang mau berterus terang atas kebusukan sang raja. Seketika beberapa pengawal raja pun mulai buka suara atas hal tersebut, hingga akhirnya sekarang sang raja diturunkan dari tahtanya, diborgol, dan seluruh penduduk telah tahu kebenarannya hingga tidak lagi membenci naga akibat kebohongan sang raja. Dan sekarang semua orang terlihat bahagia. Lucas kembali ke rumahnya bersama Oana membangun kembali peternakannya, dan terlihat juga saat ini banyak orang-orang dari kota yang datang mengunjunginya untuk merasakan kebahagiaan bersama-sama. Dengan demikian film pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati rekap film tersebut. Sekian dan terima kasih.